Jadi selamat siang teman-teman semua. Sebenarnya itu jadi sesi untuk jadi yang satu sebagai ustadz saya yang dikenal laboratorium IE. Jadi di sini rangkaian terakhir dari pelatihan tahap. Jadi sebenarnya rencana awalnya kita ada apa namanya ada 5. Pertemuan kelima itu pertemuan untuk replikasi paper. Jadi kita akan mencoba mempraktekkan apa yang kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat itu dalam merevisi paper. Nah, tapi karena waktunya terbatas, karena minggu depan sudah mulai luas, jadi kita cuma ada 4 pertemuan saja. Nah, nanti misal semester depan atau tahun semester depan ada kesempatan buat melakukan 5 pertemuan, nah itu akan kita lalui. Nah, kemarin atau kemarin saya belum koreksi, jadi karena cukup hektik ya, jadi nilainya akan saya nilai dalam untuk di sini di kampung air nanti aja. Oke, sekarang kita akan visualisasi data dengan pattern. Sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa untuk mengisi presentasi dulu di web di situ, yaitu bit.ly/presentasi statam. Ya, saya tunggu 2 menit untuk teman-teman buat absensi. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini outline-nya ada pendahuluan, dan jenis-jenis grafik starter, kemudian membangun grafik, kemudian rincian komen, dan akhirnya sama seperti biasa kita akan ada assignment. Ini assignment, post assignment. Nah, jadi di sini sebenarnya teman-teman kalau mau lihat lebih detail lagi, teman-teman bisa cari di referensi yang saya tulis di depan. Ini ada referensi yang saya pikir udah cukup komplit untuk apa namanya visualisasi. Nah, jadi di sini Tata itu sebenarnya desain visualisasinya itu nggak terlalu banyak ya, cukup terbatas. Batasannya itu ya kurang lebih sama seperti Excel. Cuma kalau perbedaannya apa namanya kalau Stata itu kan ya perbedaannya cuma software aja. Perbedaannya cuma di situ. um, Kurang lebihnya fungsinya itu apa, terus apa namanya fitur-fitur yang kita tawarkan itu kurang lebih sama. Nah, perbedaan mendasarnya adalah kita bisa memberikan komen. Kalau misalkan kan kita bisa lewat komen ya, lewat file, kemudian bisa kita bagi ke orang lain. Nah, sedangkan kalau Excel kita cuma bisa membagi via grafiknya doang. Grafiknya udah jadi nih, terus teman-teman bagi. Nah, kalau Stata ya bisa share file seperti biasa. Nah, ini yang Tata punya, ini yang Tata miliki. Kita ada basic two way itu jadi ungkapan bukan ungkapan ya, lebih ke apa namanya grafik yang basic gitu two-way. Contohnya ini ada apa namanya histogram. Kalau teman-teman familiar histogram itu untuk melihat sebaran. Kemudian ada histogram kita sudah punya kernel density. Itu ini dua ini fungsinya biasanya untuk sebaran. Kayak apakah dia miring ke kiri atau kan miring ke kanan. Nah itu kan kita lihatnya pakai histogram atau kernel density. Nah kita juga punya TS line. TS line itu untuk sesuai namanya untuk time series. TS dan time series. Nah ini function ya sesuai namanya nanti ini menggrafik atau memvisualkan fungsi yang tentang memiliki. Di sini ada connected itu apa? Connected itu sebenarnya titik-titik, cuma perbedaannya titik-titiknya itu dikonekkan, jadi ada garisnya gitu. Ini line biasa, eloprik itu garis regresi, yang paling basic ada scatter plot. Dan di sini ada matrix, kemudian di sini ada box plot seperti biasa, bar plot.
bar plotnya bisa dalam bentuk horizontal maupun vertikal. Dan di situ ada box dan terakhir file. Jadi nanti kita akan going through mereka satu persatu. Nah, kita lihat contohnya. Jadi komen dari grafik itu sebenarnya cuma ini graph. Terus teman-teman mau masukin apa? Apakah mau masukin two way? Apakah mau masukin Hajimi? Apakah mau masukin two way? Apakah mau masukin matrix, bar, dot, box, atau file? Itu yang paling basic. Tapi saat ini kita akan pakai yang two way dulu. Jadi coba kita menuliskan proscript seperti yang ada di depan. Jadi kita akan tuliskan dulu. Kita buka stakannya, kita mau pakai yang swift use. Ini yang paling apa namanya data paling basic, swift use auto.dta. Oh ya, ini nanti apa namanya juga yang aku punya itu aku share setelah kelas ini ya. Jadi setelah tempat kan sudah selesai. Dan nanti aku share dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Yesus. Nah ini data yang dari pertemuan awal kita pakai, selalu kita pakai ini. Nah kemudian kita akan tulis seperti, jadi di sini ada graph two way. Kita minta yang scatter two way. Tadi kan ada banyak ya. Kita mau minta yang scatter. Baris pertama aja dulu deh. Baris pertama dulu. Baris pertama. Jadi grafik two way scatter. Scatternya ini adalah ini X line-nya, ini Y line-nya, jadi kebalik ini Y-nya, ini X-nya, jadi price, like, koma, M simbol. M simbol ini nanti untuk menentukan jenis scatternya itu apa. Dan scatternya bisa kotak, scatternya bisa bulat gitu kan. Kita pakai Nah teman-teman kalau udah mengeksekusi baris pertama pasti nanti hasilnya kayak gini. Pasti hasilnya kayak gini. Nah artinya apa? Artinya adalah di sini kita minta tolong Stata sebenarnya. Kita minta tolong Stata untuk membuat grafik two way. Yang mana two way itu kan tadi ada banyak ya. Kita pengennya yang scatter dulu. Kemudian scatternya itu berisi apa? Berisi price untuk vertikalnya dan lain itu di horizontal. Oke, nah L simbolnya itu apa? L simbolnya ini adalah untuk jenis dari bintik. Ini apa namanya titik-titiknya. Karena ada titik yang kotak, ada titik yang bulat gitu kan. Coba kalau enggak kita pakai ini deh. Apa simbol dulu. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi kita minta tolong tata untuk scatter two way. Scatter two way ini adalah ini. Kemudian length sama price. Kebalik length sama price. Length sama price. Kemudian apa lagi? Albit. Albitnya itu adalah garis regresinya. Nah, kita lihat perbedaannya kalau kita pakai yang simbol. Simbol. Nah, teman-teman sebenarnya kalau mau ngedit langsung ya, itu bisa via itu yang gambar grafik.
icon grafik paling atas. Nah, tapi tidak akan kita lakukan karena kelebihan dari Stata itu kan kita bisa melakukan replikasi ya, replikasi. Jadi kalau misal kita pakai editor yang di sini, misal di sini, ini diganti misal, nah ini gitu. Nah ini kan nggak bisa direplikasi ya, karena yang kita lakukan adalah langsung gitu, langsung di Statanya. Seperti itu. Tapi kalau misal teman-teman mau latihan, itu pakai pakai kayak gini nggak apa-apa, karena nanti di end of the day keluar tetap keluar di sini nanti. Editannya tuh keluar di sini. Misal aku mau ngubah ini jadi follow circle, oke. Follow circle, ini kayak gini. Nah, nanti di sini kita nggak akan bisa replikasi lagi karena nggak muncul gitu kan. Karena tidak muncul di statanya. Makanya itu kita nggak mau, kita maunya pakai yang di sini aja kayak gini. Nah, terus kita lanjutkan untuk baris kedua. Baris keduanya itu ada title, Y title, sama X title. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa dikasih koma dan dikasih slide 3. Koma sama slide 3 ini artinya adalah mau majuin. Jadi eh, baris pertama dan baris kedua merupakan satu kesatuan komen. Kalau misal teman-teman nggak pakai slide 3 nanti starter bilangnya menyangkanya itu adalah komen yang berbeda. Positionnya sangat baik.
Oke, kita bikin ini aku bingung ini aku nulis di atas menempel wah itu sama kan jelas sebenarnya cuma kalau ada yang mau ada apa kita pakai yang ada di Firefox. Nah, jadi di sini kalau teman-teman sudah menulisnya itu nanti akan keluar ini judulnya, akan keluar judul sama keluar subjudulnya. Judulnya adalah bukan subjudul ya ngomong ya, tapi lebih ke judul apa sumbunya, judul utama sama judul sumbu. Nah nanti kalau kita lanjutin lagi legendnya, di sini kan kita legendnya price sama fitted values ya. Nah kita pengen ngasih nilai ini actual, ini estimated misalnya. Kan ini kan yang garis regresinya ya. Ini garis regresi, makanya ini estimated, yang ini yang actual. Dan nanti gimana caranya? Ya caranya kayak gini nanti. Teman-teman tulis, teman-teman tulis legend, label satu adalah actual, label satu adalah actual, actual, label dua adalah estimated. Estimated aja, estimated. Estimated line, estimated line kali ya. Oke, kalau ulangi. Nah, maka sudah sama. Jadi jangan lupa ini kalau mau ngasih legenda itu dengan komen legend, kemudian dalam kurung label pertama dan label kedua. Kalau misalnya ada label ketiga, ya apa? Kan kita bisa pakai two-way-nya, bisa banyak nih scatter, allocated, sama misal apa? Misal yang lain gitu, apa? Oke. Nah sekarang terakhir kita bisa pakai scale sama skim. Jadi kalau skill itu sama sesuai namanya itu skill dari kotaknya ini loh, kotaknya. Skill dari kotaknya ini. Nah itu teman-teman mau gedein atau kecilin. In this case kita mau kecilin, terus skillnya kita ganti sesuai uh, color yang kita inginkan, yaitu SL color di sini. Color. Oke, jadi kayak gini ya nanti ya. Gara-gara skinnya udah kita rubah, warnanya nggak lagi biru sama merah. Warna biru sama merah itu warna defaultnya dari starter. Nah sekarang kita ganti hijau sama oranye. Gara-gara kita pakai skinnya ini, skin S1 color. Nah kalau misal kita nggak pakai scale, jadinya nanti kayak gimana? Jadinya nanti kayak gini. Nih lihat ya, ini awalnya kelasnya segede ini, kalau kita ganti nggak banyak sih perubahannya. Maksudnya kayak teman-teman nggak akan notice kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman mau lebih jelas lagi, tentunya selalu kita bisa pakai help di sini. Bisa pakai help. Kemudian nanti teman-teman bisa misal kayak
skin kayak tadi, teman-teman bisa pakai bisa lihat misal kayak skinnya tuh skin ekonomis, misalnya di sini teman-teman juga bisa pakai, tapi tadi kita pakai skinnya tuh yang langsung warna aja gitu. Seperti itu. Seperti itu untuk apa namanya, untuk si membangun grafik. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini yang tadi ya, kita proses yang kita lakukan awalnya kayak gini. Kalau kita cuma scatter doang, terus kita mau tambah garis regresi ya, jadi kita harus ngasih tanda kurung. Tanda kurung ini sebenarnya artinya kayak scatternya harus dikurung dengan variabel yang diinginkan, outputnya juga dan seterusnya. Kita lanjutkan kayak gini, lihat ya perbedaannya ya. Kalau kita ngasih simbol yang tadinya bulat sekarang jadi kotak, terus kalau kita ngasih title dan ya title-nya lah ya, title, kemudian kita ngasih legendnya kan tadi yang title value ya, sekarang title line sama aktual, apa di method ya tadi kita bilangnya. Terakhir scale, lihat ya scale itu perbedaannya sama kayak gini loh. Artinya apa namanya, lebih dikecilin lagi, segala-galanya lebih dikecilin, nggak lagi 1 tetapi 0,9, kalau misal mau lebih ekstrim lagi 0,5 mungkin. Nah SIM-nya lihat ya perbedaannya. Oke. Nah ini rincian untuk beberapa komen, terutama untuk komen yang yang butuh misal simbol itu kan, gimana caranya kita pakai simbol yang X gitu. Kalau F itu kan stand for square, kalau X itu apa, kalau bulat itu apa gitu kan, kita nanti kita lihat di sini. Oke, dan di sini kita mau mulai selain scatter deh. Selain scatter, tulis di sini histogram dengan oh ya udah. Nah selain scatter kita juga mau yang namanya histogram. Histogram itu sintaknya kayak di depan, grab, two way, histogram, variable name. Ingat ya kalau histogram itu kan mau bikin persebaran, jadi pasti nama variabelnya cuma satu, tidak mungkin dua. Karena nanti tata pikirnya kalau histogram ya pasti uh, horizontal lainnya itu adalah horizontalnya lainnya itu adalah variabel, sedangkan vertikalnya itu yang betul frekuensi. Terus tanggal, two way, histogram, sama apa kita price ya. Ini artinya harga kebanyakan itu yang murah ya. Yang di bawah 5.000 itu kayak densitasnya yang paling tinggi density. Seperti itu. Oke, skip. Oh iya, teman-teman bisa melakukan cara panjangnya. Katakanlah misal teman-teman nggak tahu ini, kalau ini kan kita sudah ada defaultnya ya, kayak oh ya habis kita lakukan two way, kita masukin variabelnya, kemudian kita masukin judul dan legendnya. Nah tetapi teman-teman bisa lakukan grafik ini, ngecat grafik, kemudian teman-teman bisa masukin di sini. Nah enaknya pakai ini adalah teman-teman bisa mengatur
teman-teman bisa create apa ya istilahnya, bisa mengatur apa yang mau teman-teman lakukan, sekalian bisa replikasinya juga lebih enak. Jadi katakanlah ini plot, aku pengen misal misal bikin apa fit plot kayak tadi aja deh persis apa ya, aku mau plot create basic tadi scatter deh ya, tadi scatter, kemudian variabelnya tadi price, aku lupa ya, price sama length ya, nama length. Nah nanti accept, kemudian nanti ini plot satu, misal teman-teman mau create lagi ya tinggal tambah lagi tadi basic apa tadi line ya, fit line ya tadi ya. Fit line, kemudian linear prediction, price, dan variable length. Accept. Nah, teman-teman bisa masukin di sini aja kayak tadi ya, aktifnya apa, price ya, price, MD, terus nilainya. Ada terus kita bisa kalau kita udah cocok semuanya kita bisa oke. Nah lihatlah bahwa sama si Tata udah ditulisin, ini udah ditulisin dan seterusnya. Nah, tapi perbedaannya ya apa namanya, kita kita nggak bisa masukin beberapa hal misal kayak color sama simbolnya seperti itu. Jadi teman-teman sebenarnya bisa banget lewat grafik ini loh, grafik terus pesan mau teman-teman coba apa. Seperti itu. Kayak itu typo ya. Di sini teman-teman bisa organize. Uh, Oke, jadi intinya teman-teman bisa apa namanya, bisa otak-atik sendiri di grafik ini. Sama kok, sama persis seperti yang kita lakukan tadi. Nah, sekarang kita akan move on, yaitu ke density sama kernel density plot sama histogram itu sebenarnya mirip ya. Tapi kalau saya pribadi sih lebih sering pakai histogram. Fungsinya sama-sama Pak, sama-sama untuk melihat, density, sama untuk melihat density. Nah di sini kita mau pakai katakanlah tadi price, kemudian density, fraction, frekuensi atau persen. Kalau histogram itu lebih enak kalau kita lihat persen sebenarnya. Persen atau fraction ya sama aja ya, tinggal di ini doang. Nah nanti teman-teman kok bilang tuh datanya discrete atau continuous. Kalau kita kan continuous ya pasti ya. Price kan continuous tuh teman-teman bisa ngobatin sendiri di sini. Kalau kita submit, nah ini lebih ramping ya yang tadi ya. Kita mau ulangin
persennya lebih enak. Jadi yang di bawah 500 kira-kira ada berapa persen di sini? Kira-kira hampir ke 10% ya. 40 tambah ya 50%-an lah. 40 hampir 40 sama di sini kan hampir berapa ini? 15% 20-an ya itulah itu. Jadi kita bisa melakukan dengan pakai grafik. Dan di sini dia akan ngeluarin seperti yang kita inginkan tadi, yaitu histogram, price, persen. Dan di sini kita juga bisa pakai density kayak gini, two way. Nah, kita pakaikan yang two way di sini. Kalau tadi kan kita two way histogram ya. Tuh. Ini two way histogram price, two way kayak gini. Misal tadi sudah kita lakukan, kita sudah bisa melakukan yang namanya density. Density. Nggak usah deh kita pakainya yang semua saya grafik, histogram, saya bikin lagi ini. Survei. Mana yang paling sih? Nah, ini basic banget. Ini basic density-nya. Jadi seperti boxplot yang tadi, boxplot histogram yang kita lakukan, yaitu density, price. Misal kalau mau diganti apa namanya variabel lain yang bisa. Tapi ya di sini variabel yang paling masuk akal cuma price sih, atau misal width atau length seperti itu. Oh nggak boleh, kalau pada density memang harus densitasnya seperti itu. Nah sekarang kita lanjut untuk scatter plot, sama sudah kita coba, teman-teman juga bisa nyoba sendiri aja scatter. Ini apa namanya, proses yang tadi kita lakukan kok di scatter. Yang perbedaannya kalau scatter harus dua ya, nggak mungkin scatter price doang ini ya, nggak mungkin scatter price atau mas AW. Nah kayak ini basic. Oke, kita lanjutkan linear fit plot. Ini L-fit tadi kita sudah coba kan ya, kita coba L-fit. Ini pasti akan ini. Nah, lihatlah perbedaannya ini. Perbedaannya kalau tadi aku pakai density, kemudian aku pakai histogram di atas ini, itu kan kita nggak usah pakai two way ya sebenarnya ya. Pakai two way pun boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau untuk Elvin harus pakai two way sebenarnya. Kalau enggak, dia nggak mau. Dia harus pakai two way. Intinya teman-teman lihat di sini aja sih. Misal kalau ada dalam kurungnya, dia ada dalam kurungnya, itu artinya opsional. Ini kayak ini opsional dan seterusnya. Oke, ini tuh W, kemudian kita kalau ini line plot, oh ya line plot itu line. Di sini teman-teman bisa lihat
linear feed plot itu LFeed sudah kita lakukan. Kemudian kita bisa pakai katakanlah kita mau ganti ya, kalau line plot itu kan harus apa namanya, datanya harus banyak ya, maksudnya supaya kita lihatnya itu bisa lebih jelas gitu. Nah, teman-teman pakai sys US Live Expenditure. Kalau ketik kita mau ganti data, kita pengen lihat live ekspektasi dengan year. Kita pengen ngeplot doang sih, ngeplot doang biasa. Yaitu dengan cara two way, kayak graph apa graph two way line live ekspektasi dan year. Seperti itu. Jadi kita ngulang-ulang terus sih dari tadi. Ulang-ulang terus. Ini sama line plot, linear feed plot, scatter plot karena jadi sama histogram. Itu yang paling sering untuk melihat sebuah apa namanya, sebuah apa sih ini grafik. Nah, di sini kita mau melakukan overlaying. Overlaying itu ya sesuai namanya ya, menumpuk grafik menjadi dua, menumpuk dua grafik menjadi satu, dua atau lebih menjadi satu grafik dengan cara mengapit masing-masing komen. Ya sebenarnya sudah kita lakukan di awal tadi. Nah, tapi sekarang kita pengen pakai yang histogram sama density plot. Coba kita pakai histogram, graph, pastikan teman-teman pakai two way, kemudian histogram itu fungsinya kan untuk penyebaran ya, kalau melihat penyebaran persebaran data, jadi dia cuma harus satu variabel doang. Beda ya sama scatter tadi yang harus dua. Kita sama high density. Oh, ya ampun salah. Pakai sys dulu deh. Kita ganti jadi sys auto.dta. Oke, ini terus kita lakukan lagi. Ya biasa lebih bermanfaat daripada cuma density doang, kan agak bingung ya bagiannya. Nah, nanti opsi-opsi yang menempel di histogramnya, misal teman-teman mau bikin bitnya 20, nah itu harus berada di dalam kurung yang sama dengan histogramnya. Jadi misalnya teman-teman punya kayak gini, terus teman-teman pengen ngatur bitsnya jadi 20 atau kotak histogramnya, itu nggak bisa. Jadi yang bisa adalah teman-teman harus masukkan bitsnya itu ke dalam kotak yang sama dengan histogram, yaitu di sini. Kalau kotak sih dalam kurung maksudnya. Tanpa S, typo. Seperti itu. Kalau misal teman-teman mau persen juga bisa, tapi density nggak bisa persen sih. Nggak bisa kita coba ya. Apakah kita bisa 1%? Oh bisa. Tapi kadar density-nya nggak mau keluar karena kadar density itu tidak mengenal persen. Dia mengenalinya cuma cuma apa namanya, cuma densitas saja. Seperti itu untuk overlaying. Teman-teman juga bisa melakukan overlaying itu dengan variabel-variabel lain, misalnya scatter sama fit ya. Scatter fit, histogram, kernel density, kemudian misal line sama LP juga bisa, dan seterusnya.
Oke, seperti itu aja. Nah, sekarang kita pengen masuk ke matrix graph. Matrix grafik itu fungsinya untuk apa? Kita coba aja. Jadi grafik, matrix, kita run. Price, weight, length, sama MPG. Karena itu yang paling apa namanya, yang kuantitatif. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah uh, si apa namanya, si Stata itu bikin grafik berdasarkan variabel list yang kita miliki, yaitu price, MPG, LDS, dan lain. Jadi ini cuma scatter gitu loh. Cuma scatter plot doang. Scatter plot doang, yang mana ini? Yang mana ini adalah scatter plot antara price dengan MPG. Ini price dengan weight. Ini price dengan length. Terus ini length dengan MPG, length dengan MPG dengan weight, sama MPG dengan price dalam atas. Jadi kayak gitu. Ini jarang dipakai sih karena biasanya kan kita fokusnya ke satu atau dua grafik aja ya. Kalau ini kan kita dikasih semuanya gitu. Jadi tidak make sense. Kalau saya sendiri, saya nggak memakai matrix grafik sih. Kalau teman-teman mau nyoba ya nggak apa-apa. Jadi di sini ada matrix. Di sini price dan EPG dan seterusnya. Makanya di sini price dan price kan harusnya di sini price dan price ya. Cuma nggak ada, makanya dia kayak hapus. Ini APG dan APG ini ya, seperti itu. Kurang lebih. Nah sekarang yang biasanya yang lebih bermanfaat tuh kalau teman-teman house nih, jadi kasih komen house, yang mana dia per house-nya bakal dihilangin. Ya dihilangin sih ya, karena kan nggak bermanfaat juga sebenarnya. Karena kalau teman-teman lihat, ini kan price dan weight, ini price dan weight. Tapi nanti price sama weight diulangi juga di sini. Misal di sini adalah MPG dan lain. Di sini MPG dan lain, maka di sini juga diulangi like dan MPG, kan nggak bermanfaat ya, makanya dihapuskan saja half gitu. Ya tapi tetap aneh sih, jarang pakai. Oke, sekarang kita lanjut untuk bar chart. Untuk bar, either itu chart atau plot. Bar chart persis seperti Excel, jadi teman-teman bisa apa namanya, bisa langsung graf bar gitu atau habar itu horizontal bars. Nah kemudian ya keep in mind ya, bar chart ini adalah teman-teman kita punya domestik sama sore, dia nunjukin karakteristik dari tiap kelompok. Jadi katakanlah di sini domestik itu rata-ratanya sekian, rata-rata harga ya di sini ya. Kemudian foreign itu rata-rata harganya sekian. Nah, maka dari itu kalau teman-teman masukin graf bar, itu teman-teman harus memasukkan yang variabel kategorikal. Jadi bukan variabel yang price itu teman-teman masukin, karena dia bakal mengelompokkan price-nya itu jadi misal yang sama-sama harganya 300, yang sama-sama harganya 200 gitu loh. Nanti kalau belanja contoh kan nggak make sense ya, maksudnya nggak apa enggak kurang bermanfaat gitu. Jadi katakanlah di sini di graf ini nanti bentuknya kayak gimana? Bentuknya nanti bakal kayak gini. Ini seperti yang tadi aku bilang, kalau teman-teman graf price, ya dia cuma ngasih tahu ya ini satu variabel rata-ratanya sekian. Ini nggak bisa diinterpretasi ya, ya bisa sih,
kita bisa interpretasi bahwa rata-ratanya kurang lebih 6.100 ya, 6.100, 6.200. Tapi kan bukan itu yang kita inginkan. Maka dari itu kita tambah lagi dengan over. Kita lihat nanti over kayak gimana. Nah, nanti. Ini lebih masuk akal ya, karena yang satu, oh ternyata yang domestik itu rata-ratanya 6.100, yang foreign katakanlah 6.000 berapa itu, 200, 300 mungkin, dan seterusnya. Itu over, kasih over. Nah kalau overnya lebih dari satu gimana ya? Kalau overnya lebih dari satu nanti dia kelompokinnya over this, over that gitu. Nih, ini adalah domestik dan foreign, saat, sorry. Ini adalah domestik dan foreign saat rep-nya itu rep 78. Rep 78 itu apa ya? Kita lihat rep 78. Oh, perbaikan. Kita tabulasi dulu deh. Nah, di sini katakanlah ini domestik dan foreign yang repair recordnya itu satu kali. Ini domestic foreign yang repair recordnya 2 kali. Ini repair recordnya 3 kali. Ini repair record 4, 5, dan jadi di sini grafik barnya itu lebih ke apa ya? Nunjukin perbandingan antar kelompok instead of perbandingan dia sendiri gitu. Sama kayak gitu. Keep in mind graf bar yang di situ tuh tujuannya untuk membandingkan antar kelompok within variabel gitu ya. Jadi ini kalau kayak gini berarti kita pengen membandingkan price within kelompok foreign dan within kelompok rep 78 kayak gitu. Nah kalau misal perbandingannya itu nggak mau rata-rata, perbandingannya maunya median ya bisa ditambah. Jadi mean, median, price, median. Nih ini untuk mean, ini untuk median. Biasanya ini nanti untuk tes itu kayak instead of teman-teman ngeliatin hasilnya, teman-teman ngeliatin bar chartnya itu sudah bisa. Tapi ya biasanya tetap statistiknya sih yang lebih kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kita mau beranjak ke box plot. Box plot itu apa? Box plot itu yang tadi di awal banget. Kayak gini. Box plot ini cukup apa namanya? Cukup sering dipakai juga ya. Kalau teman-teman sering lihat apa namanya saham gitu, sahamnya ditutup di atas apa namanya ditutup di saat mana, dibuka di saat harga berapa, itu kan biasanya pakai box plot juga kan. Candle ya biasanya juga nyebutnya. Nah ini kita bisa pakai. Nah sekarang gimana cara pakai dan gimana cara bacanya? Pertama kita lihat kayak tadi ya, instead of bar sekarang kita box. Nah di sini apa namanya ini ada outliers. Jadi di sini ada outliers di sini ada titik-titiknya. Nah ini adalah untuk apa namanya untuk rata-rata dan untuk mediannya. Sebentar. Nah, yang tanpa outliers saja biar kita tidak mengganggu. Nah, tanpa outliers kayak gini, jadi yang di atas 10.000 kita ini dulu ya apa summarize price.
Jadi ini biasanya bacanya ini minimum, ini maksimum. Kemudian di sini kita rata-ratanya itu di tengah. Kemudian mediannya itu 6 ribuan ya, ini mediannya. Median, kemudian ini kalau nggak salah 25-nya. Coba kita lihat 25-nya atau 40. Iya betul. Di sini nanti 20, ini 25 sampai 50 atau persentil 25 sampai persentil 50 kata median, kemudian ini rata-rata, ini minimum itu maksimum. Sebenarnya maksimumnya itu masuk outlier sih, cuma ya di sini apa kita pengen mengecualikan outliersnya, jadi maksimumnya itu di sini adalah 9.000. Ini maksimum, ini maksimum, ini minimum. Kotaannya itu 25 sampai 50. Nah ini informasinya banyak ya berarti ya, maka dari itu biasanya sering dipakai ini Boxplot untuk apa ya namanya, memperlihatkan summary statistik. Ini kita bisa lihat sama persis membandingkan yang tadi, cuma sekarang kita bisa membandingkan lebih banyak ya. Oh ternyata maksimalnya foreign itu lebih mahal. Maksimalnya foreign itu lebih mahal, tapi jarak antara maksimal dan minimalnya itu kurang lebih sama ya antara Bumafik sama foreign. Jadi sebarannya serupa, kemudian persentil 25-nya juga serupa, terus rata-ratanya agak beda jauh ya, rata-ratanya agak 4.500 sama mendekati 6.000 satunya. Kemudian price-nya, mediannya itu juga cukup jauh, nggak jauh-jauh banget tadi, 6 ribuan. Sedangkan foreign mendekati 7.000. Coba kita mau pastikan summarize. Masih tadi summarize. Aku lupa tadi kita makan dan sama foreign. Oke benar ya, rata-ratanya 6 ribuan. Ya nggak sampai 7.000 juga sih, 6.300 sama 6.072, 6.000 sama 6.300-an something. Kemudian di sini minimal dan maksimalnya 3.700 sama 3.200. Minimal 3.200, 3.700. Nah, tetapi keep in mind ya bahwa di sini kita exclude outside value, bisa saja outside value-nya itu di bawah minimal yang kita ukurnya sekarang ataupun di atas maksimal yang kita gunakan. But either way ini udah cukup mewakili apa yang bisa kita periksa dari sebaran datanya, kemudian dari rata-rata dan seterusnya. Kita pie chart. Pie chart ini pastikan pie chart ini teman-teman pakai kalau misal teman-teman emang kayak mau jumlahin gitu ya. Jadi satu kelompok dijumlahin berdasarkan karakteristiknya masing-masing, yang kemudian kalau dijumlahkan semuanya jadi 100%. Gitu. Jadi pie chart ini pasti mutually eksklusif. Jadi kalau misal teman-teman ada pertanyaan apakah apa ya kira-kira bisa ada opsi bisa memilih lebih dari satu pilihan, misal teman-teman disuruh milih 1, 2, 3, 4, 5, nah kemudian teman-teman boleh memilih lebih dari satu, nah jangan pakai pie chart, kecuali kalau teman-teman kelompokinya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 1 dan 2, 2 dan 3, 4 dan 5, nah itu pakai pie chart nggak apa-apa.
Itu artinya tetap ada pengelompokannya masing-masing sehingga jadi mutually eksklusif. Baik, oke, kita coba aja. Pertama kita mau graph pi kayak gini. Ini harus over something gitu ya. Karena kan memang fungsinya dari si graph si pi ini kan untuk melihat percentage-nya. Kurlog. Ini artinya ini agak gundul ya, tapi nggak apa, kita lihat gundul dulu. Berarti yang paling gede itu bagian yang recordnya 3 kali, with pair record, atau udah diperbaiki 3 kali semasa hidup gitu. Sama 4 kali yang baru diperbaiki, yang cuma diperbaiki 1 kali itu dikit banget, paling dikit malah disusul dengan yang diperbaiki 2 kali dan diperbaiki 5 kali. Jadi mayoritas ada di 3 ya, 3 dan 4. Ini masih gundul, kita bisa short, jadi kita urutkan gitu. Kita urutkan, jadi rapi kan. Gitu. Nah, kemudian ini untuk store. Kemudian kita juga bisa memberikan label. Labelnya tuh teman-teman bisa all sum atau all percent. Ini di sini. Ini all sum ya. Artinya ada 30 orang. Ada 2 orang. Orang sih ada 30 sampel, ada 2 sampel, ada 8 sampel, 11 dan 18 sampel. Jadi yang mayoritas tetap yang diperbaiki 3 kali, yang sudah diperbaiki 3 kali. Nah, sekarang teman-teman nyoba yang all percent, kira-kira nanti keluarnya kayak gimana? Ya keluarnya sama aja sih. Keluarnya sama saja. Perbedaannya ya cuma tadi kita persen, sekarang tadi kita jumlah, sekarang kita persen. Kayak gitu. Seperti itu. Nah itu udah semua ya, berarti kita udah semua, tinggal detail-detailnya aja. Misal teman-teman kan udah nyoba ya, kalau kita bisa memberikan titel, subtitel, dan titel sama X titel tadi. Kalau teman-teman ingat apa namanya, titel subtitel itu tadi kita belum bikin subtitel sih, nggak apa, kita coba sekarang. Kita bikin subtitel, katakanlah kita histogram slice, katakanlah kita histogram slice lagi, histogram slice, depannya teman-teman bisa pakai graph ya, tapi nggak suka, nggak apa-apa kayak gini, tapi di sini kan nggak ada judulnya ya. Nah kita mau ngasih judul yang mana itu adalah title-nya apa kira-kira, sebaran harga gitu ya. Nah, ini udah dikasih tahu tuh sebaran harga. Nah kemudian kita pengen ngasih subtitle untuk ngasih tambahan gitu, tambahan keterangan, yaitu subtitle yang mana kita mau bilang bahwa ini adalah data otomotif tahun 80. Seperti ini foto. Nah jadi kita ngasih tahu itu sebaran harga, kemudian kita juga ngasih subtitle yang itu otomotif data tahun 80. Teman-teman bisa 2 kali. Nah, kemudian teman-teman juga bisa ngasih note dan caption, teman-teman juga bisa ubah posisi. Jadi posisinya nggak melulu di tengah, teman-teman bisa pilih pakai
posisi jarum jam jadi kayak 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nanti teman-teman coba sendiri aja caranya. Atau kalau enggak kita coba deh apa. Nih, di sini sebaran harga aku taruh di posisi 6. Nih, sebaran harga posisinya 6, modal survivalnya tetap, terus captionnya tidak ada dan note-nya tidak ada note. Ya, jadi sebenarnya tidak ada note dan tidak ada captionnya itu nggak bermanfaat sih. Kasus ini ya, tapi kan kalau teman-teman kan pengen bilang bahwa katakanlah keterangannya adalah misal kita khusus kita perempuan misalnya atau kita khusus laki-laki ini itu bisa ditambahin di note atau ditambahin di caption. Kalau saya ini biasanya tambahnya di note ya, karena kalau note itu kan lebih kecil dan lebih cantik aja, nggak boros tempat. Nah ini untuk harganya, maksudnya untuk titelnya itu aku kasih taruh ke posisi yang 6. Kalau 7 sih harusnya posisinya tetap di 12 ya. Jadi posisi selain 12 itu posisi yang aneh. 3 itu. Bisa tapi aneh. Oke, sekarang kita lanjutkan. Itu untuk judul. Tadi sempat kelupaan. Nah, sekarang ada opsi yang namanya theme. Seperti tadi kita lakukan. Nah, ini theme yang bisa teman-teman pakai. S1 color, S2 manual, S2 mono, S2 color. Nah, kira-kira teman-teman daftarnya itu lihat di mana? Ya, lihat di internet sih biasanya. Itu atau bisa lihat via help. Tapi help itu help apa ya? Help skill kali ya, Pak. Saya biasanya lihatnya di internet ya. Di sini juga bisa. Ini ya, ekonomis, SJ, S1 manual, S1 mono, ini teman-teman coba aja semuanya. Terus tadi misal MC Ball juga teman-teman misal help MC Ball. Ada ya. Ya, teman-teman, MC Ball bisa cari di internet. MC Ball untuk skin dan seterusnya. Nah, sekarang kita pengen coba histogram dengan memasukkan skim. Skimnya ekonomis misal. Nah, kayak ini. Kalau ekonomis itu emang sukanya itu bukan di kiri ya, tapi di kanan. Y-axis-nya. Misal teman-teman juga mau ngubah budget di awal, itu sudah bisa pakai ekonomis. Ini, misal ini ekonomis ya, skimnya ekonomis. Tapi aku pribadi nggak suka skim ekonomis. Aneh. Oke, tapi teman-teman bisa coba-coba sendiri aja. Ada basic-basic di sini. Nah, apa namanya? Ada skim yang sering dipakai orang, yang mana skimnya itu ramah untuk orang-orang buta warna.
Nah, yaitu kita bisa apa namanya kita bisa nge-install namanya SSD install. Kemudian nama SIM-nya apa? Nama SIM-nya bisa aja ada brand skin contohnya. Kita coba ya brand skin ya. Ada materi? Ya udah di itu kan di materi 4. Oh iya.
Gimana tadi begini berubah ini? Berubah bentuknya jadi lebih. Oke, selanjutkan. Jadi misal kita mau bikin salah satu dari ini ya, buta yang kalau buta warna ini, kita pakai plot plane line, plotting dan plotting line. Kita pakai plot plane dan plotting dulu. Kita katakanlah histogram, price, kemudian kita pakai plotting. Nah di sini enak banget. Ini saya mikir ini paling enak sih plotting. Ya plot plane juga sesemi sebenarnya. Intinya semua yang ada di blind branch itu enak semua. Kita coba yang plot plane ya. Coba yang plot blind atau plane sih? Oh plane, plane. Nih, kalau bisa sama seperti plotting, cuma lebih enak plotting sih aku mikirnya karena backgroundnya masih ada, backgroundnya tuh nggak menyatu dengan kertasnya gitu loh. Kita masih bisa lihat apa namanya ininya, garis density-nya. Di plotting, ya sekarang kita coba plot plane blind dan plotting blind. Sama plotting blind. Plotting blind ini juga enak ini karena agak tebel ya kalau dibandingkan dengan plotting kayak ini plotting blind. Kalau plotting kayak ini nanti agak tebelan si plotting blind. Nah kalau plot plane blind ini nanti paling menyenangkan memang plotting sih. Jadi biasanya aku langsung plotting gitu untuk segalanya. Oke, sekarang kita berlanjut ini teman-teman bisa mendownload skim macam-macam. Cuma apa namanya ya di ini aja apa namanya disesuaikan dengan manfaat ya, disesuaikan dengan kegunaannya aja. Kalau misal teman-teman butuh banyak gradasi warna kayak yang scatter plot yang paling atas ini ya cari skim yang menyediakan banyak warna dan seterusnya. Ini teman-teman bisa cari sendiri aja seperti itu. Nah ini seperti yang tadi sudah kita lakukan. Di sini teman-teman bisa mengatur skalanya. Skalanya itu dalam bentuk fraction, yang sebenarnya fraction itu persentase. Jadi kalau 100%, kalau mau dikecilin berarti
0,1, 0,2 gitu kan seterusnya. Kalau mau di ya berarti katakanlah 1,1, 1,2 atau ekstrim mungkin 2 dan seterusnya. Kalau kita coba, ya kita lewatin aja. Oke, nah di sini ada ada pemberitahuan nih teman-teman buat simbol. Jadi di sini teman-teman untuk simbol plot, scatter plot ya, scatter plot itu teman-teman bisa pakai. Nah, teman-teman tinggal kontak di sini. Kita tadi pakainya, ingat nggak Pak? Pakainya apa, teman-teman? Kita pakainya simbol S ya, S for square. Teman-teman bisa pakai SH, as in SH itu apa? SH itu square hole, jadi square tapi hole. Terus triangle T, diamond D, O itu circle. Ya O, bukan C tapi O ya. Ini plus ya, plus ini SM plus X ya X plus P itu yang plot kecil, itu untuk scatter plotnya. Jadi nanti teman-teman bisa milih-milih sendiri itu untuk simbol scatter plot, atau biasanya kalau teman-teman connected yang connected apa namanya grafik connected yang pertama ini yang kayak gini. Nah ini kan juga ada markernya nih. Nah markernya itu bisa diganti sesuai keinginan teman-teman semua seperti itu. Nah sekarang kita lanjutkan untuk label. Nah, ini label jenis ukuran. Nah kita tulis di sini aja semuanya. Katakanlah di sini sudah aku tulis belum ya? Oh ya, ini kita lihat ya. Kita scatter sesuai tadi, cuma scatter ini bukan lagi pakai price. Kita scatter ini mau pakai width sama length. Ini simbolnya berarti apa ini? Square hole ya. Ini square hole. Kemudian size-nya ini small. Kemudian color-nya teman-teman bisa pilih red, blue, green, yellow. Yang basic-basic sih tapi adanya. Umumnya basic. Nah, terus labelnya itu apa? Kita bisa pakai label make di sini. Labelnya itu dengan nama-nama mobil. Nanti jadi setiap skaternya punya label sendiri-sendiri. Sih. Ini kita tadi pengennya scatter plot kan ya. Scatter plot yang mana square-nya, yang mana markernya itu pakai square hole, yang mana warnanya merah tadi. Square hole, size-nya small. Kalau nggak small nanti agak-agak gede-gede. Kemudian labelnya itu pakai nama-nama label yang ada di make. Seperti itu. Ini ya jenis ukurannya ini ya bisa dihafalkan, nggak perlu dihafalkan juga sih. Maksudnya kayak nanti teman-teman kalau mau pakai disesuaikan aja. Biasanya sih kita jarang pakai yang ada V-nya ya. V-nya itu maksudnya very tiny, very small gitu. Biasanya kita either tiny atau small. Very small itu nanggung. Jadi kita either tiny atau small. Atau medium small, ada juga yang very large, very large, atau extra large gitu. Seperti itu. Oke, ini standarnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Misal teman-teman mau pakai mint, pink, agak random ya, warnanya agak random, tapi emang ini color scheme yang disediakan oleh Stata setelah default, jadi teman-teman bisa pilih sendiri. Jadi colornya tadi kita pilih yang paling basic ya, yang N.
Oke, kayak gitu aja sih sebenarnya. Ini udah mengatur level sumbu udah. Oh, ini judul sumbu udah ya tadi ya X sama Y. Kemudian oh iya, mengatur label sumbu ini belum kita coba. Kita coba mengatur sampai ke sumbu. Di sumbu X atau sumbu Y itu kan biasanya si tata itu kayak sesuka hati ya. Misal price itu nanti dia bakal ngasih sumbu itu sesukanya dia sendiri. Serat tata. Misal scatter, price sama weight gitu. Lihat sumbunya ada berapa ini? 4 ya. Lompatannya 5.000. Jadi kalau kita misal mau pakai sumbunya itu 10, ya kita bilang aja X label kayak ini ya. X labelnya 10. Nanti si Stata akan mengisi lengthnya ini 10. Jadi sebenarnya ini untuk mengatur skala ya, bisa untuk mengatur skala juga. Jadi misal bukan mengatur skala sih, lebih ke melihat ininya, lihat untuk melihat lompatan-lompatannya ini 10 supaya lebih precise. Ini teman-teman juga bisa buat kalau katakanlah mau Y labelnya juga ikut-ikutan 10, boleh juga. Y label crash 10. Sebentar. X label, Y label. Oh, oh, Y label. Nah, kayak gini. Seperti ini 10-nya bisa, 10-nya bisa, buat Y label, juga bisa buat X label. Tapi keep in mind ini ya, rumusnya yang lengkap ya, jangan cuma sketchupnya doang. Karena biasanya kalau misal nggak lengkap itu startanya ngambek, kayak nggak mau ngejalanin itu. Nah, misal di sini, karena kita cuma pakai scatter, jadi di sini startanya nggak mau jalan. Dia maunya pakai two way. Maunya pakai two way, oh tetap nggak mau. Harus komplit berarti kayak gini. Jadi bisa. Mana spasinya? Oh, oke. Ternyata masalahnya ada spasi ini. Makasih ya yang dari siapa yang tadi? Si V. Jadi masalahnya bukan lengkap nggak lengkap, tapi ada spasi di sini. Oke. Oke kayak gini. Nah kalau kayak gini bedanya adalah ini 100 sampai 240, tetapi lompatannya 20 kalau yang ini.
Misalnya ini 100 sampai 240, lompatannya 20-20. Jadi teman-teman meskipun katakanlah angkanya nggak sampai 0, teman bisa bikin dari 0. Tapi ya buat apa? Teman-teman nggak apa, kita coba aja. Kita coba apa? Nih, dari 0 ya, nanti ditunjukkan dari 0, terus baru muncul di katakanlah 120 di sini. Teman-teman bisa melakukan itu. Ini notik, ini menghilangkan tiknya. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan label-label yang ada di sumbunya. Nah, sekarang yang paling sering kita pakai juga yaitu membagi dengan berdasarkan grup. Oke, membagi dengan berdasarkan grup itu nanti fungsinya adalah kayak apa namanya? Kita coba langsung aja. Jadi nanti variabelnya itu disendirikan berdasarkan variabel yang kita bagikan nih. Jadi misal katakanlah kita mau scatter weight dan length, ya ini teman-teman udah familiar ya. Ini artinya kita mau scatter plot weight dan length. Nah di sini by foreign apa yang akan terjadi? Nah yang terjadi adalah kita punya dua grafik yang mana dia sendiri-sendiri nih. Ini yang domestik, ini yang foreign. Teman-teman juga bisa pakai Rep 78 tadi, yang mana itu untuk record ya, untuk record berapa kali dia udah diperbaiki, berapa kali dia perlu diperbaiki, gitu kan. Ini juga bisa, nanti kita jadi punya 5. Hai, apa apa. Nah, nanti si Stata akan assume kita kayak gini nanti bentukannya. Maksudnya dibagi dari jadi 2 baris. Yang mana maksimalnya 1 baris itu biasanya 3 sih memang. Nanti ada juga kasus yang 4 kalau teman-teman mau. Tapi 3 lagi nasi. Oke, sekarang kita udah by, jadi by variable group itu cuma kayak nyebar tadi. Kalau legend udah kan tadi label kayak tadi estimated value sama actual value, kita lewatin aja. Nah sekarang teman-teman kalau misal melihat color-color kayak gini di depan kayak gini, M simbol, misal ada M simbol, kemudian ada M color, ada M color enggak? Oh enggak ada. Ada M simbol, ada M color, ada M yang lain. Itu M-nya itu stand for marker ya, marker. Nah, tetapi kalau L, misal ada L color, terus L apa ya? L stand, L apa saya lupa. Nah, itu stand for line. Nah, ini marker label, marker size, jadi nanti titik-titiknya itu ada labelnya enggak, terus M size itu ya ukuran markernya, M color itu kode warnanya. Nah tapi kalau kita masuk ke L, ada nggak sih di sini L? Aku nulis terusnya L. Nah misalkan dengan L color atau L pattern, nah itu berarti teman-teman mau ngurusin ininya, ngurusin garisnya. Jadi katakanlah kita punya ini deh, kita ganti ini aja, kita ganti yang life expectancy tadi, US life expectancy.dta Celsius. Nah kita mau ngasih line, karena kita lainnya tuh life expectancy dan tahun ya, life expectancy dan tahun kayak gini. Tahu tahun lainnya itu ada
Method ini ya, method. Nah, misal kita plot 3 ini ya, plot 3 yaitu kita pengen lihat price. Walah, ya ini kita hapus dulu. Kalau enggak gini aja deh, nggak usah kita ketik aja. Kayak gini, terus misal kita mau L color-nya ya, L color, red, terus M color-nya, M color-nya apa? Blue, ada nggak ya blue? Lupa, harusnya ada. Nah, terus L pattern-nya, aku nggak apa lah ya L pattern tuh. Kita lihat L pattern-nya misal dash. L pattern-nya adalah dash. Oh, siapa? Kita connect dulu aja. Oh, balik. Balik. Oke, sama ya. Ini persis yang tadi kita lihat ya. Kemudian kita pengen melakukan pergantian ini, warna. Pergantian warna dan pergantian pattern dan juga pergantian markernya. Color. Nih, colornya udah kita ganti jadi red ya, kelihatan kan ya. Kemudian kita juga bisa merubah M colornya, katakanlah jadi green gitu. Jadi perbedaannya marker dan line sekarang kita udah tahu ya. Nah, sekarang kita juga bisa, kalau tadi kan M colornya itu kan gede kecilnya gitu kan, M marker size. Misal kita bikin small, tiny deh, tiny. Nice. Terus kita pengen L patternnya itu dash kayak tadi. Sama kita pengen ketebalannya, L width itu thick. Jadi kayak gini ya. Ya, nggak kelihatan sih, jadi markernya nggak kelihatan ya karena tiny gitu. Coba kalau nah kayak gini jadinya kalau kita ubah jadi medium. Jadi sekarang teman-teman bisa lihat kalau marker ini dimensinya itu adalah size, color, dan bentuk label sama, jadi ada label, size, color sama simbol, jadi M simbol. Sedangkan garisnya itu ada sama, yaitu color, ada ketebalan, ada pattern, sama ada warna. Jadi both marker and line punya 4 karakteristik. Seperti itu. Karakteristiknya tadi ada width. Kalau kita lihat lagi.
Kita masukin semua ini aja ya, kita masukin semua yang udah kita tahu di sini. Color, size, sama width. Kemudian pattern, kemudian kita ada simbol, yang mana simbolnya itu adalah apa ini? Simbolnya SA 1, 2, 3, sama satu lagi ada M label. M labelnya itu adalah katakanlah, nggak tahu ini aku ngawur ya, katakanlah white ini. Sama, tapi kalau garis itu ada apa sih? Pattern, warna, ada pattern, warna, ketebalan. Lupa tuh. Pattern, warna, ketebalan. Garis, warna garis, dan kayaknya itu ya, cuma pattern cuma 3 ya, ketebalan garis, warna garis, sama pattern garis. Sedangkan kalau marker itu ada warna marker, simbol marker, label marker, sama simbol, warna, ukuran, sama ukuran. Ya ini nanti jadi kayak gini, meskipun nggak jelas gitu ya, ini nggak jelas kan grafiknya. Tapi seenggaknya kita bisa nangkap bahwa marker itu punya 4 karakteristik, garis itu punya 3 karakteristik yang bisa kita atur di sini. Seperti itu. Nah, sekarang terakhir kita mau menggunakan grafiknya mau kita simpan. Grafiknya mau kita simpan sehingga kita pakainya itu kayak gini, grafik export replace. Misal, tapi kita harus ini ya, kita harus bikin grafik dulu satu. Sorry, bukan price sih, katakanlah histogram, ekspektasi deh. Nah, udah kita bikin, terus kita ekspor, kita kasih nama. Jangan lupa ini bahwa nama kayak ini berarti kita udah change directory di awal ya. Kalau belum change directory berarti namanya harus lengkap dengan alamatnya. Nah ini milimeter ya, jadi 2 cm kali 1 cm. Kok cm? 20 cm kali 10 cm. Meter ke cm tuh, oh 200 ya itu berarti. Ya, aku lupa sih. Width-nya, oh pixel, sorry. 2000 bukan dalam mili tapi dalam pixel. Oke, kita save, grafik export, kemudian replace, kita masukin pixelnya berapa. Udah ke-save deh. Nih, sorry, ke-save-nya di... Oh, belum bisa ya, belum change directory kan? Nah, ini kita keluar. Oke, seperti itu saja. Oke, sebenarnya cuma itu sih, kayak all over the place gitu ya informasinya ya. Tapi karena memang grafik itu cukup banyak, jadi teman-teman bisa latihan sendiri-sendiri aja buat
variasi yang lebih banyaknya atau kayak gimana. Nah, seperti biasa kita ada post assignment. Jadi ini aku kasih clue aja ya post assignment-nya. Ini ada nanti ini ada sebuah data gitu ya. Ada sebuah data, nanti teman-teman harus pakai dua ini, yang satu elevate, yang satu scatter plot. Nanti jangan lupa di dalam kurung scatter plot itu nanti ada M simbolnya diganti. Kemudian di dalam kurung elevate-nya itu nanti L pattern-nya diganti. Oke. Selebihnya nanti ya bisa teman-teman ini sendiri, ini sama ini nanti disesuaikan aja ininya apa namanya sumbu labelnya, X label, Y labelnya. Kemudian jangan lupa pindah. Terus ada satu lagi, ini cukup gampang, ini nanti tinggal ini warnanya apa sih? Hitam kan? Hitam warnanya, hitam sama abu-abu, jadi jangan lupa L color diganti untuk keduanya, yang satu hitam yang satu abu-abu, sama L patternnya diganti juga. Seperti itu. Sebelum saya tutup ada pertanyaan dulu. Oke, kalau misal nggak ada pertanyaan, saya tutup tutorial pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, terutama yang hadir dari sesi 1 sampai sesi 4 terakhir pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan. Saya tutup sesi pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga kita bertemu di lain kesempatan di tutorial semester depan. Terima kasih.